Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di SD Negeri 1 Gambiran, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Di sini nanti saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Lasimon SPD. Di dalam pertemuan nanti saya akan berbincang-bincang mengenai bagaimana seorang kepala sekolah membuat sebuah keputusan, yang mana keputusan itu mengandung sebuah permasalahan yang sulit, yang merupakan ada unsur dilema, yang mana dilema itu adalah sebuah keputusan yang sangat sulit untuk dipilih antara dua di antara salah satunya. Nah, bagaimana nanti Bapak Lasimon SPD untuk memutuskan sebuah permasalahan yang ada? Mari ikuti bincang-bincang saya dengan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Sudah di Nara. Pak Lasimon, terima kasih. Sesuai dengan janji kita kemarin bahwa untuk hari ini saya akan berbincang-bincang mengenai bagaimana seorang kepala sekolah membuat sebuah keputusan. Yang mana dalam hal ini ada hubungannya dengan permasalahan yang sama-sama benar, dan kita harus sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah harus memutuskan, yang mana hal tersebut dikenal dengan dilema etika, Pak. Jadi dilema etika itu sebuah permasalahan yang antara 1 dan 2 itu sama-sama betul, tetapi kita harus membuat sebuah keputusan. Ada lagi yang satu, yaitu bujukan moral. Kalau bujukan moral itu adalah sebuah permasalahan yang satu benar dan yang satu salah, tetapi kita sebagai seseorang atau kepala sekolah memilih salah satu. Jadi kalau bujukan moral itu benar melawan salah, kalau dilema etika itu benar melawan benar, tapi kita harus memilih salah satu. Nah, sehubungan dengan itu Pak, saya akan berbincang-bincang. Salah satunya yang pertama adalah begini Pak. Kalau selama ini Bapak mengidentifikasi antara atau membedakan Pak antara dilema etika dan bujukan moral itu yang sudah terjadi selama ini gimana Pak di sekolah Bapak di sini? Ya, terima kasih Pak Sudadi. Ya, saya akan sharing dalam hal ini dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan permasalahan yang tadi panjenengan utarakan, terutama dalam hal untuk memutuskan dilema etika. Dilema etika yang dalam hal ini saya tidak serta-merta terus pakai prinsip untuk otoritas saya, meskipun saya punya otoritas, tapi dalam hal ini saya tetap memposisikan apa yang perlu saya putuskan dengan otoritas saya, dan mungkin ada keputusan yang perlu saya koordinasikan dengan guru-guru yang lain. Nah, selama ini untuk memutuskan keputusan yang dilema etika dalam hal ini kan sama-sama baik Pak ya, sama-sama benar, sama-sama baik, sama-sama benar. Tapi di sisi lain saya harus memutuskan. Dalam hal ini saya kira cukup dengan mempergunakan dan pengalaman-pengalaman yang telah saya alami. Jadi untuk memutuskan ini saya tetap memperhatikan, saya tetap mengingat, menimbang keseharian dalam memutuskan. Saya kaji ulang atau saya tinjau dari segi lingkungan sekolah, dalam hal ini masyarakat, apakah memberi manfaat atau tidak, itu tetap saya pertimbangkan. Yang keduanya saya pertimbangkan dari sisi siswa maupun dari sisi kepentingan
guru dalam hal ini untuk kepentingan semua yang warga yang ada di sekolah SDN 1 Gambiran. Nah, untuk memutuskan dilema ITK ini, saya putuskan secermat mungkin Pak. Dalam hal ini saya ambil keputusan yang berisiko sangat kecil, karena untuk memutuskan keputusan yang sama-sama benar. Sama-sama benar. Iya. Jadi saya setiap permasalahan, kalau kita sekilas untuk kita pikir atau kita kaji itu kayaknya sama, tapi pasti ada, walaupun ada pilihan. Besarannya 0, berapa itu pasti ada yang lebih baik. Iya, walaupun secara umum kayaknya itu sama. Tapi setelah kita pelajari dengan kajian sisi yang memberi manfaat masyarakat, siswa, guru, lingkungan dan lain-lain, nah itu pasti setelah saya peringkat gitu pasti ada yang lebih baik. Jadi untuk sama kayaknya secara umum itu sama persis, tapi kalau kita kaji, kita pelajari pasti walaupun 0, berapa ada yang lebih baik walaupun tadi besarannya hanya 0, pasti ada. Terkait dengan hal tersebut, setelah saya putuskan, saya terus koordinasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini saya tetap menginformasikan keputusan saya tersebut, walaupun saya menggunakan otoritas saya sebagai kepala sekolah, tapi bukan berarti terus saya mengesampingkan guru yang lain atau siswa yang lain atau warga sekolah, tidak Pak. Tetap saya selalu komunikasikan. Ya, terima kasih. Berarti selama ini Bapak setiap mengambil keputusan itu tetap mempertimbangkan dari unsur-unsur di sekitar Bapak ya. Tetap ada pertimbangan. Ada dari wali murid agar nanti di dalam pertimbangan untuk kemanfaatannya. Iya. Memang kita di lembaga pendidikan itu tujuan utama kita adalah keberpihakan kepada siswa kita, Pak. Betul. Adakah langkah-langkah atau langkah seperti apa sih yang Bapak lakukan selama ini di dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan etika moral tadi, dilema etika tadi. Itu dalam hal ini ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Saya walaupun menggunakan otoritas selaku seorang kepala sekolah, saya tetap pertimbangan. Ada beberapa keputusan yang sekiranya saya putuskan lewat menggunakan otoritas saya, terus menggunakan otoritas dengan pertimbangan, menggunakan otoritas murni, menggunakan musyawarah. Tapi kalau sifatnya itu mendesak, tetap saya menggunakan otoritas saya selaku kepala sekolah, tapi dengan tadi beberapa opsi pilihan tadi, pertimbangan tadi. Gitu. Adakah tantangan Pak selama ini sebelum kita memutuskan sebuah keputusan? Ya, untuk tantangannya gini Pak, terus terang semua keputusan pasti ada pro kontra, itu pasti. Segala keputusan pasti ada pro kontra. Nah, tapi dalam hal ini walaupun keputusan itu saya sudah memutuskan, di belakangnya atau setelah keputusan saya putuskan itu pasti ada tadi pro kontranya. Ada yang merasa yang pihak dirugikan, ada yang merasa pihak diuntungkan. Jadi dalam hal ini untuk memutuskan masalah, walaupun ada tantangan-tantangan tertentu, suatu contoh tadi setelah saya putuskan, saya kaji dengan beberapa pertimbangan tadi. Tapi walaupun demikian pasti ada Pak, ada yang merasa kurang pas. Iya, kurang pas karena secara psikologis kan mungkin ya, karena keputusan walaupun saya sudah memutuskan seperti itu sesuai dengan kajian tadi, yang terbaik, tapi dari unsur
tantangan itu pasti ada. Nah, dalam hal ini saya walaupun ada tantangan-tantangan, saya tetap berusaha untuk mengkomunikasikan secara jelas, untuk bisa memberikan penjelasan andai saja ada keputusan saya yang kurang berpihak atau ada pada pihak-pihak yang merasa kurang diuntungkan. Iya, gitu. Ya Pak, emang namanya memilih dua keputusan itu kan berarti ada salah satu pihak yang betul. kepentingannya tidak terakomodir gitu. Tapi kan dengan cara itu insya Allah keputusan yang Bapak ambil memperkecil gejolak Pak ya. Iya, betul. Dari tadi Pak, dari kajian-kajian tadi, walaupun sudah saya kaji tapi ya pasti namanya pasti ada kelemahan. Pasti ada, keputusan itu pasti pro kontra, terus Pasti pihak ada, yang diuntungkan, pihak yang dirugikan itu pasti berlaku. Iya. Cuman kita berusaha yang meminimalisir. Ya, betul. Terus Pak, selanjutnya ketika ada permasalahan sehingga panjenengan terus memutuskan, apakah jenengan punya jadwal tertentu untuk penyelesaian itu ataukah langsung diselesaikan saat itu juga? Kalau untuk waktu Pak, tentunya saya juga mempertimbangkan apa yang diputuskan. Kalau yang diputuskan misalnya kalau sifatnya sementara atau sifatnya mendadak atau sifatnya masih ada waktu untuk mempertimbangkan, jadi saya kalau keputusan bersifat mendesak, saya putuskan seketika saat itu juga karena sifatnya darurat. Sifatnya berarti situasional Pak ya? Iya, situasional. Ketika memang hari itu harus kita putuskan, ya harus hari itu juga. Ya. Tapi ketika masalah itu bisa ada waktu kita bisa memberikan waktu untuk kajian yang lebih mendetail agar memperkecil resiko memperkecil resiko keputusan tadi. Oh iya. Kemudian Pak, selanjutnya kebiasaan yang panjenengan lakukan itu, adakah unsur-unsur atau faktor-faktor lain yang mendukung ketika atau mempermudah ketika dengan membuat sebuah keputusan? Kalau tadi kan tantangan Pak. Ya. Kalau sekarang faktor lain yang mempermudah atau mendukung jenengan dalam membuat sebuah keputusan? Nah, untuk faktor yang mempermudah dalam saya untuk memutuskan sebuah keputusan itu tentunya saya keseharian itu kan sudah punya masukan dari teman sejawat, dalam arti dari sekolah itu dari guru, dari penjaga, bahkan komite, meluas lagi sampai ke masyarakat, itu sebagai referensi saya yang saya alami, yang saya rasakan dan yang pernah terjadi, itu saya gunakan sebagai referensi untuk memutuskan keputusan saya. Iya. Jadi berbagai macam pengalaman itu memperkaya kita untuk sebagai referensi bagaimana bagusnya kita membuat sebuah keputusan. Memutuskan itu Pak. Biar kalau setidaknya pakai referensi pengalaman keseharian itu kan kita juga tidak serta-merta memutuskan tanpa pertimbangan. Gitu. Terima kasih Pak. Dari terakhir nih Pak ya. Dari berbagai macam pengalaman yang Bapak sampaikan, pembelajaran nilai-nilai positif yang panjenengan ambil ketika Bapak sudah berkali-kali membuat sebuah keputusan apa kira-kira yang Bapak rasakan selama ini? Ya. Dalam hal ini yang namanya keputusan tadi Pak, saya sudah mengatakan bahwa ada pro kontra, tapi yang membuat atau yang bisa memberi umpan balik positif bagi sebuah keputusan itu rata-rata yang saya rasakan, yang sudah saya putuskan itu semua pihak, dalam hal ini baik guru, masyarakat, siswa, itu alhamdulillah semua bisa memposisikan menerima keputusan kita, walaupun tidak serta-merta terus
setuju 100% Semuanya itu setuju. tidak mungkin. Pasti ada. Pasti ada yang ada. ya tadi merasa Ya, tidak merasa dirugikan walaupun 0, itu pasti ada. Pasti ada, betul, betul. Jadi minimal ya tadi istilahnya sekecil mungkin. saya meminimalisir sekecil mungkin untuk Iya, iya. untuk sebuah keputusan resikonya yang paling kecil biar keputusan ini bisa menguntungkan dalam arti secara umum menguntungkan semua Yang pihak. lebih luas. Iya. Iya. Baik dari guru, wali murid maupun lingkungan sekitar. Nggih, nggih. Nggih, terima kasih Pak Simon atas Nggih, bincang-bincang kita kali ini. Nggih. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan kali ini bisa memberi manfaat baik untuk saya sendiri maupun nanti untuk pembelajaran di SD Negeri 1 Gambiran atau yang lebih luas kepada sekolah-sekolah yang lain. Dan pada dasarnya keputusan yang kita ambil adalah harus mengandung keberpihakan kepada murid. Yang kedua adalah mengandung unsur kebenaran yang bisa diterima oleh semua pihak, artinya kebenaran itu adalah sifatnya universal. Kemudian yang terakhir adalah keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.